Oke ya, selamat malam. Dengar suara saya? Selamat malam, dengar Pak. Oke ya, selamat malam. Mohon maaf, kemarin pertemuan pertama saya nggak bisa join karena saya juga ada kelas ya, statistik, jadi bentrok. Sebenarnya sih hari ini bentrok juga, tapi nggak masalah, nanti yang statistik saya mulai jam 7. Oke ya. Perkenalkan, nama saya Saiful Anas Saklani. Saya salah satu dosen di sistem informasi ya. Ngajar di UIB kurang lebih sudah mau 6 tahun. Ngajar di tempat lain kurang lebih sudah 6 tahun. Jadi dosen kurang lebih mau 12 tahun. Oke, sebelum mulai ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kita agak santai ya, karena kan yang penting Anda buat project, buat tugasnya. Karena di pertemuan kedua itu materinya masih umum ya, tentang hak dan kewajiban. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin mutarkan sesuatu ya untuk semangat kita sebagai warga negara. Sebentar. Oke, bentar ya. Personal writing assistant for clear emails, confident messages, stronger essays, and more. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sebagai
Oke ya, tadi introduction dari mata kuliah kewarganegaraan. Pertama kita untuk chapter 2 ini, kebetulan jatah saya ya untuk mengajar tentang materinya hak dan kewajiban. Apa sih hak Anda sebagai warga negara dan kewajiban Anda sebagai warga negara, terutama saat ini Anda sebagai mahasiswa. Oke? Untuk materinya sudah saya sharing. Oke. Apapun yang terjadi, kita tetap bangga ya dengan tanah air kita, walaupun istilahnya kita ini orang perbatasan. Oke. Saya pernah kemana-mana ya, pernah di tengah, di Sumatera, dan sekarang terakhir ini di Batam. Oke. Sudah menjelajah. Oke. Kita lanjut ke materi chapter 2. Ini ada undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah ya. Ini sangat panjang sekali, nanti Anda bisa baca-baca ya tentang bagaimana sih isinya ataupun landasan negara kita Republik Indonesia. Oke, untuk menghemat waktu, kita bahas tentang materinya. Sebenarnya saya udah buat materi, oke. Tapi karena ini ada dari UIB, jadi kita ikut standar. Nanti kalau ada waktu, itu kita bahas ya. Dan kita di mata kuliah kewarganegaraan ini lebih banyak discuss. Ya, istilahnya, ini salah satu untuk soft skill ya, pengembangan kepribadian Anda. Bagaimana sih kita untuk menumbuhkan cinta kepada negara kita, ya. Oke. Terus bagaimana kita untuk ya hak kita sebagai warga negara. Apa sih kewajiban kita sebagai warga negara? Salah satunya pasti membayar pajak. Ya. Oke, kita masuk ke materinya. Oke. Terus ini adalah tentang hak dan kewajiban warga negara kita. Oke. Terus apa sih hak itu? Oke. Hak kuasa untuk menerima atau melakukan yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan dapat oleh pihak lain dimanapun juga pada prinsipnya itu dituntut secara paksa olehnya. Istilahnya haknya, kalau kita ya sebagai mahasiswa kan Anda hak ya, hak salah satunya itu adalah hak untuk mendapat pengajaran yang bagus. Oke. Hak untuk bertanya. Oke. Kewajiban Anda adalah Anda melaksanakan tugas-tugasnya. Istilahnya apa sih yang dikerjakan atau diperintahkan oleh dosennya itu Anda laksanakan. Oke. Kita pakai materi yang agak gampang aja ya dari saya ini. Intinya sama saja ya. Ini tentang hak dan kewajiban. Ini lebih gampang dipahami untuk contoh-contohnya. Oke, ini. Jadi kita istilahnya negara Indonesia, istilahnya negara yang hukum ya. Oke. Jadi Anda istilahnya diwajibkan, salah satunya itu adalah untuk membela negara. Oke. Ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya pasal 27 ayat 3 yang menyebut bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara. Oke ya, jadi suatu waktu kalau seandainya ada perang, terus ada ini ya, bencana alam, ini istilahnya salah satunya itu kita adalah untuk hak dan kita wajib untuk membela, menolong saudara-saudara kita yang berkena musibah. Terus kita harus mempunyai rasa empati dan simpati ya gitu. Jadi apapun ini ya, apapun yang terjadi kita harus mencintai tanah air kita, tanah air Indonesia. Oke. Di pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Salah satunya ya,
Dari ketentuan tersebut itu dapat dipahami bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia. Ini salah satunya. Oke. Nah, ini kita bahas secara umum dulu. Nanti kita bahas dari materi UIB ya. Oke. Jadi, Anda itu diwajibkan salah satunya adalah untuk membela negara kita, negara Indonesia. Oke. Ini contohnya ya. Oke. Ini sudah ada di undang-undang dan sudah diatur oleh negara. Oke. Di pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Terus bagaimana sih kita untuk konsepnya? Oke. Konsep bela negara itu secara substansial itu mengandung 5 nilai, yaitu kita cinta tanah air dan sadar berbangsa dan bernegara. Istilahnya kita dalam keluarga besar Republik Indonesia ya, walaupun kita kulitnya beda, warna beda, agama beda, bahasa beda, itu kita tetap satu, yaitu Indonesia, dan kita wajib dan berhak untuk membela. Oke. Terus sadar berbangsa dan bernegara ya, salah satunya yang tadi saya sebutkan. Dan Pancasila sebagai ideologi negara, ini salah satunya. Karena zaman sekarang ini banyaknya korupsi, banyaknya istilahnya yang ini ya, yang perbuatan-perbuatan tidak diinginkan, itu jadi salah satunya kita ada lagi mata kuliah kewarganegaraan. Zaman saya kuliah dulu itu mata kuliah KWN itu tidak ada ya, itu sampai SMA saja. SD, SMP, SMA itu belajar kewarganegaraan. Terus karena kebutuhan bangsa dan untuk cinta tanah air, salah satunya itu di universitas itu ada mata kuliah kewarganegaraan. Dan hak dan kewajiban konstitusional itu tersebut selanjutnya dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, itu tentang hak asasi manusia salah satunya, dan tentang pertahanan negara. Oke, ini contohnya. Jadi 6 nilai konsep bela negara itu, pertama adalah kita harus mencintai tanah air kita Indonesia. Kedua, kita sadar berbangsa dan bernegara gitu. Jadi kita tidak boleh istilahnya gara-gara warna kulit, gara-gara agama, gara-gara bahasa ini kita jadi musuhan ya. Kita tetap sama satu gitu. Kita harus setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, karena Pancasila ini yang menyatukan kita dari perbedaan-perbedaan yang ada, kita melebur jadi satu, yaitu Indonesia. Terus, dan mempunyai kemampuan awal bela negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Itu salah satunya ya. Oke. Jadi walaupun kita istilahnya di perbatasan, kita bukan tertinggal ya, kita salah satu yang maju juga. Oke. Jadi kita harus tetap mempunyai rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Ada yang mau ditanyakan dari materi saya? Karena di mata kuliah kewarganegaraan itu lebih banyak kita discuss ya, bagaimana sih kita menumbuhkan rasa simpati, bagaimana kita menumbuhkan rasa empati dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kita lebih banyak sharing ya, sharing, diskusi gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Oke. Ini. Terus, apa sih hak warga negara Indonesia? Oke. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan.
apa sih contoh hak bermasyarakat? Salah satunya itu adalah mendapatkan perlindungan hukum. Oke. Jadi kita adalah salah satu negara berdaulat dan hukum. Oke. Semua warga negara Indonesia itu sama di mata hukum. Oke, apapun eh, perbedaan itu tetap sama ya. Kalau salah salah, kalau benar ya benar. Oke. Kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak itu salah satunya ya. Jadi hak Anda untuk bekerja terus mendapatkan penghidupan yang layak. Ketiga itu contohnya menikmati lingkungan bersih ya. Oke, salah satunya itu kita biar nyaman, aman, terus hidup dengan aman, tenang dan damai itu salah satu hak sebagai warga negara. Anda bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama Anda ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Anda boleh berpendapat, berorganisasi, tapi jangan yang dilarang sama pemerintah ya. Harus sesuai dengan kaidah-kaidah kita sebagai warga negara Indonesia. Mengembangkan kebudayaan daerah itu salah satunya itu adalah hak Anda ya. Itu. Jadi ini adalah beberapa contoh hak warga negara Indonesia. Oke. Setelah Anda dapat hak, apa sih kewajiban kita sebagai warga Indonesia? Oke. Jadi wajib itu salah satu harus dengan penuh rasa tanggung jawab dijalankan. Kalau Anda tidak dijalankan, itu salah satunya itu bisa kena sanksi aturan ataupun norma ya. Apa sih contoh kewajiban kita dalam bermasyarakat? Pertama itu adalah mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Oke. Norma yang bagaimana? Salah satu itu adalah kita sopan santun kepada orang tua, saling menghargai dalam bertetangga. Oke. Jangan mentang-mentang anak muda gaul Anda ngencengin musik sampai gaspol, itu tidak boleh ya. Itu namanya istilahnya peka ya. Tidak peka terhadap, tidak mempunyai rasa empati dan simpati. Oke. Mungkin tetangganya lagi sakit atau apa, dia enak-enakan dia putar kenceng ya. Itu salah satu ketololan yang disengaja menurut saya. Oke. Terus menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Salah satunya itu, jadi jangan Anda membuat gaduh, jangan Anda membuat ribut, jangan seperti jagoan ya, jangan seperti preman pasar atau lainnya. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita, ketenangan, keterlibatan lingkungan dalam bermasyarakat. Terus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Ini contoh sederhana. Bagaimana kita berperilaku di dalam sosialisasi masyarakat. Contohnya dari lingkungan kita. Oke. Dari norma-norma itu, dari kebeneragaman itu kita ciptakan. Itu salah satunya itu adalah ketenangan dan kenyamanan. Itu salah satunya kewajiban warga negara Indonesia. Ada juga apa kewajiban yang lain? Kewajibannya kalau yang sudah kerja ya, Anda wajib membayar pajak. Oke, salah satunya Anda punya nomor wajib pajak ya. Oke, nomor wajib pajak itu gunanya untuk apa? Itu adalah untuk membangun seperti jembatan, jalan, dan lain-lainnya ya. Itu adalah pajakan untuk kita semua. Oke. Next, ada yang mau ditanyakan? Karena di chapter 2 ini kita lebih banyak untuk discuss. Kemarin kan sudah dapat kelompok, terus Anda untuk membuat surat pengantar ya. Oke. Karena pandemi ini ya, COVID, oke, jadi memang semuanya serba salah. Oke. Jadi waktu pandemi ini kita juga punya hak dan kewajiban. Apa sih kewajiban kita? Kewajiban kita adalah salah satunya itu adalah kita untuk menjaga jarak. Oke. Dalam bekerja,
dalam pergi ke pasar, terus selalu menggunakan hand sanitizer ya. Tujuannya apa? Kalau seandainya kita kena COVID, keluarga kita kan di rumah menunggu ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kita istilahnya untuk bagaimana kita untuk memutuskan rantai COVID yang sekarang ini. Oke, banyak di perusahaan-perusahaan yang kena COVID ya. Kebetulan saya salah satu dari HRD. Oke, hari-hari saya kalau pagi ya itu saya salah satu HRD di perusahaan di Batam ya, di Muka Kuning. Oke. Jadi saya selalu berinteraksi dengan ini ya, dari klien, terus dari karyawan. Oke. Ini salah satunya bagaimana sih kita untuk ya ini ya, bersosialisasi yang baik, oke, menciptakan kenyamanan. Kita sebagai orang Indonesia ya, salah satunya itu kan terkenal dengan sopan santun, dan ya kita tunjukkan bahwa kita ini ya, mengikuti peradaban. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke slide-nya UAB? Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusi ya tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Oke. Ini juga bagaimana kita untuk berdampingan ya secara bersama-sama dalam menuntut hak dan menunaikan kewajiban yang melekat padanya. Salah satunya ada di Undang-Undang Dasar ya Negara Republik Indonesia itu tahun 1945. Oke, yang tadi sudah saya jelaskan pasal-pasalnya. Terus bagaimana kita untuk berharmoni ya antara hak, terus bagaimana tentang kewajibannya. Oke, ini salah satunya ya. Ini historisnya aja. Oke, ini di hak dan kewajiban itu ada sumber sosiologisnya. Oke, pertama itu istilahnya munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi lingkungan sosial budaya yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Karakter buruk itu yang contohnya bagaimana? Oke, contoh yang paling utama yang paling menonjol itu salah satunya korupsi. Oke, bener kan? Banyak kita nggak ngambil contoh yang lain. Kita ngambil contoh daerah kita, Kepulauan Riau itu salah satunya mantan gubernurnya ya. Itu kan korupsi kan. Itu tidak boleh dibuat itu contoh ya. Itu salah satu karakter buruk. Oke. Terus munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Jadi kita tidak boleh rasis, tidak boleh antisipasi ya. Contohnya si A, si B, si C, semua kita sama ya. Semuanya sama, tidak ada perbedaan di mata negara Republik Indonesia yang tercinta kita ini. Oke, kita sama-sama bagaimana kita untuk menciptakan, membangun Indonesia itu lebih maju dari negara tetangga kita ya. Bagaimana kita bisa mengalahkan yang kita nggak usah jauh-jauh ke Singapura gitu ya. Gimana kita menciptakan lebih maju, lebih bagus gitu. Terus kurangnya mengembangkan kesepakatan nilai secara alami dan partisipasi. Salah satunya ini ya, untuk nilai normatif. Oke, bagaimana untuk pendekatannya dan lainnya. Ini beberapa sih rujukan dari sumber sosiologis tentang hak dan kewajiban. Oke. Terus sumber-sumber salah satunya ada juga disebut dengan sumber politis. Oke. Amandemen Undang-Undang Republik Indonesia, penghapusan doktrin dui fungsi ABRI. Ini zaman saya kecil ya, mungkin Anda belum tahu ini. Terus bagaimana kita untuk menegakkan HAM ya, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi,
kolusi dan nepotisme itu yang sudah berakar dari zaman Belanda kolonial dulu ya. Bagaimana kita untuk memutuskan rantai korupsi di negara tercinta kita ini. Bagaimana kita untuk melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Jadi istilahnya simbolisme mutualisme, bagaimana menciptakan konsep win-win solution ya, sama-sama enak. Terus kebebasan pers itu juga tidak boleh terlalu bebas, juga sangat berbahaya juga. Terus mewujudkan kehidupan demokrasi dalam negara Republik Indonesia. Oke. Terus ini bagaimana kita untuk esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dalam berpendidikan, hak dalam beragama, hak dalam berekonomi, dan dalam hankam. Ini beberapa kita untuk di dalam hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Hak pendidikan itu apa salah satunya? Di pendidikan itu adalah melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai, terus seperti pertahanan, keamanan, hukum, kesehatan. Pendidikan kita sudah mulai ya, itu ada gerakan pendidikan. Kalau zaman saya dulu itu 9 tahun, itu dari SD, SMP. Kalau sekarang itu sudah 12 tahun ya. Jadi setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan yang gratis yang sekarang diterapkan ya, itu sampai tamat SMA. Kalau sudah tamat SMA, contohnya kalau mau kuliah terus tidak ada dana, kan bisa kuliah sambil kerja ya. Ini salah satunya bagaimana kita untuk mewujudkan pendidikan. Pendidikan kita sudah dari dulu sampai sekarang sudah bagus ya. Salah satunya itu tidak ada biaya pendidikan di SD, SMP maupun SMA di negeri salah satunya. Terus fungsi media, bagaimana sih kita untuk menangani masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, monopoli, dan lain-lainnya. Terus fungsi aktivis itu menetapkan kewajiban industrial dan redistribusi kekayaan. Salah satunya itu dengan pajak ya, ataupun memberikan beasiswa pendidikan. Dalam hak dan kewajiban agama itu sudah tercantum ya di dalam Undang-Undang 1945 itu pasal 29 ayat 2 dan pasal 28E ayat 1. Jadi kewajiban setiap negara itu bebas ya untuk memeluk agama dan beribadat ya, untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita tidak boleh ya tentunya melarang si ini itu ke soal agama ya, karena salah satu ini adalah ranah privasi, karena ini sudah dijamin di dalam undang-undang kita. Ini tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional. Salah satunya itu contoh sederhana itu pemberian BLT ya, bantuan langsung tunai, terus pembukaan lapangan kerja, bagaimana sih kita untuk penyerapan kerja. Karena salah satunya ini adalah kita untuk memutuskan mata rantai kemiskinan yang ada di negara tercinta kita ini. Di bidang perekonomian. Terus dalam bidang keamanan itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Itu di pasal 30 ayat 2 yang berbunyi pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Salah satunya itu oleh TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Ini adalah kita untuk bagaimana sih untuk
memberikan rasa nyaman, memberikan rasa aman kita tinggal di negara tercinta kita, Indonesia. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan soal tentang hak dan kewajiban? Oke ya. Oke. Dari Jonathan. Oke. Apabila kita membela negara pakai cara yang salah, apakah itu masih termasuk bela negara? Contohnya seperti netizen ya, sosmed yang sering komentar di internet dengan tujuan membela Indonesia. Bagi saya itu adalah istilahnya kan cinta tanah air ya. Buat saya sih ini menurut saya pribadi ya, bukan ini ya. Nanti saya salah pula. Ini pandangan saya ya. Kalau pandangan salah, contohnya kayak negara kita dihina, terus kita menyerang rame-rame itu tidak ada masalah ya. Itu salah satu kan cinta tanah air ya. Itu dari pribadi saya sendiri. Oke. Buat saya tidak ada masalah. Yang penting kan contohnya ini ya, termasuk bela negara. Contohnya negara kita dihina atau dikatain apa-apa, oke. It's no problem ya. Karena itu salah satu bagian dari kita cinta tanah air, membela negara kita. Itu salah satunya. Ya, tapi jangan membuli ya. Contohnya orang nggak tahu apa-apa terus kita membuli itu tidak boleh. Tapi seandainya negara kita misalnya dihina atau apa, boleh, nggak ada masalah gitu. Tapi jangan kita mulai duluan ya untuk ngebully, karena bully salah satu kejahatan juga ya, itu tidak boleh. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau selama koridornya untuk kepentingan negara dan kita untuk membela sih, buat saya tidak ada masalah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo Pak, Ya, oke Intan. saya mau bertanya tentang simpati Pak, kayak rasa hormat gitu. Ya. Jadi bagaimana antara simpati sama jabatan Pak? Jadi mereka, jadi orang dia hanya simpati pada orang yang jabatannya tinggi Pak. Terus kalau misalnya dia mau dengan setaranya, atau dia pikir kalau dia nggak slating nih sama saya kayak gitu, itu gimana Pak cara menghadapinya? Oke ya. Oke, itu salah satu yang tidak boleh juga ya. Itu kalau saya sebagai kita sebagai dari HR ya, kebetulan saya di HR. Itu salah satu itu adalah tentang pelanggaran tentang hak ya, misalnya tentang haknya. Oke, itu kalau kami di HR itu salah satu termasuk kayak bully ya, merendahkan temennya, itu biasanya kita panggil dan kita kasih peringatan. Terus kalau seandainya ada teman ya seperti itu, oke, yang tadi kita bahas skopnya di tempat kerja, oke. Terus di link teman ya, contohnya ada temennya, oke, temennya yang Ethan bilang kan kalau jabatan semakin tinggi nanti dia simpati atau ini terus sedangkan temennya yang biasa atau pas-pasan dia jauh gitu ya, nggak dekat lagi gitu ya Tan. Iya Pak. Ya, misalnya kayak menjauhi atau sedikit ngebully atau meremehkan ya. Oke, kalau seperti itu ada temen itu ya, kita sih fine-fine aja ya, kita tegur kan, nggak masalah, kita bilangin bahwa tidak boleh seperti itu, oke? Jangan seperti kalau ada teman kayak gitu malah kita dimusuhin, terus kita ini nggak masalah, kita rangkul ya, kita kan sama-sama ya, bilangin aja bahwa itu cara Anda berteman salah, terus bagaimana sih kita menggunakan tutur bahasa yang sopan ya, misalnya yang santun. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata istilahnya yang menyakiti ya. Oke, mungkin sifat orang kan beda-beda ya.
Sedangkan warna kulit, sifat semua beda. Jadi bagaimana sih kita untuk pendekatan kita? Oke. Bagaimana kita untuk membuat empati dan simpati? Oke. Karena di sekarang ini kalau yang teman Intan itu istilahnya dia tidak mempunyai sifat apa? Empati. Ya. Empati, sifat empati itu salah satu itu adalah simpati kan kita sama atasannya, sama teman orang susah ya. Empati itu adalah bagaimana sih kita mempunyai sikap saling tolong menolong, tenggang rasa, terus kita ya berteman itu tidak boleh membedakan, terus tidak boleh sombong. Itu adalah salah satu sifat yang tidak mempunyai rasa empati. Jadi kalau dari saya itu kita jangan jauhi kalau teman seperti itu. Ya, kita pelan-pelan, kita ya ngomong baik-baik ya bahwa jangan sampai istilahnya kan sifat orang beda-beda. Ada yang sekali ditegur kesinggung nanti dan lainnya ya. Kita istilahnya dekatin aja, dekatin bahwa kita kasih contoh yang bagus. Oh, bahwa ini tidak boleh dan lainnya. Oke ya, Tan? Oke, Pak. Siap, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya, jadi intinya satu, kalau ada teman seperti itu jangan malah dijauhi ya. Oke. Mungkin salah satunya dia butuh perhatian juga ya, salah satunya itu. Jadi kita sebagai teman itu kita harus ya didekatin, diajak diskus, terus bagaimana sih kita untuknya mengayomi, merangkul gitu. Oke, next. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan soal hak dan kewajiban ya? Oh, sebentar ya, saya absen dulu. Takutnya nanti kita asing ngobrol atau waktunya habis ya. Karena saya jam 7 ada ngajar SP lagi, saya ganti. Tabita, Nalia Putri hadir? Hadir, Pak. Rilsa, Hadir, Pak. Sena Abdi Cahyo? Hadir, Pak. Wucing? Wucing? Hadir, Pak. Hadir? Hadir, Pak. Di chat juga boleh ya kalau seandainya mic-nya rusak atau apa, nggak masalah. Helen? Hadir, Pak. Hadir ya. Wucing ada? Hadir? Oh, oke. Minta tolong nanti temennya infoin ya. Tasya Chandra. Hadir, Tasya? Pak. Hadir, Pak. Ya. Helen? Hadir, Pak. Jessica? Hadir, Pak. Leo Francisco? Leo? Olive Beckham? Olive? Olive Beckham sudah gak kuliah, Pak. Oh, nggak kuliah lagi ya? Oke. Jonathan? Hadir, Pak. Hadir. Herianto? Heri? Hadir. Stefani? Hadir, Pak. Erlina? Julianto? Hadir, Pak. Hadir ya? Oke. Iya. Weni? Hadir, Pak. Ana? Hadir, Pak. Vidya? Hadir, Pak. Monica? Ella? Hadir, Pak. Hadir, Leonardo? Hadir, Pak. Chuan Sing? Hadir, Pak. Danielson? Hadir, Pak. Jessica Novia? Hadir, Pak. Adeline Octalia? Adeline? Hadir, Pak. Dennis? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Kelvin? Hadir, Kelly? Pak. Hadir ya. Kelly hadir? Hadir.
Hadir, Pak. Teddy Susanto. Teddy. Nadila. Hadir, Pak. Nico Valentino. Ada Pak. Nancy Monica. Hadir, Pak. Nova Rahmadani. Nova. Hadir, Pak. Rizka Haryanti. Hadir, Pak. Fioni Lau. Hadir, Pak. Mevi Fani Taniono. Mevi. Hadir, Pak. Fadila Ramadhani. Fadila. Vincentio Pratama. Hadir, Pak. Hadir ya. Fadila hadir. Stefani Chang. Stefani. Julia Safira Inggris. Julia. Hadir. Nur Saswani. Nur. Hadir, Pak. Hadir ya. Ya, Stefani. Stefani hadir. Oke. Julia hadir. Rival Septiana Putra. Hadir Pak. Intan Bahtera. Intan hadir ya. Hadir, Pak. Elizabeth. Ya, Elizabeth. Hadir, El? Pak. Hadir ya. Weni Permatasari. Hadir, Pak. Vini Marvelin. Hadir, Pak. Fioni. Hadir, Pak. Ya, Juliana. Juliana. Pak Juliana katanya jaringannya lagi error. Oke, saya anggap hadir ya. Tasya Chandra ini yang tadi ya? Ini sudah absen, Pak. Sudah absen. Ada yang belum kelompoknya absen? Erlina belum di absen, Pak. Mic-nya lagi bermasalah. Herlina. Erlina 2031. 2031 berapa? 020. 2031020 ya, Erlina Pak, ya. Leo hadir Pak. Siapa? Leo hadir Pak. Leo, oke. Ada lagi? Olive? Pak, Teddy Susanto ada Pak. Siapa? Teddy. Teddy Susanto. Oke, ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Pak, NPM 201 belum Pak? 201 ya? Ya. Itu yang sorry karena ini banyak sekali ya, jadi saya agak bingung. Yang mana kemarin? Ini. Yang kelas mana? Ini kelasnya ada 1, 2, 3, Yang 4, pertama 5, ya, Pak. 6. Yang mana? Yang isinya 5 peserta. 5 peserta ya? Iya. Belum saya mulai, sorry. Oh. Ini ya? Iya, Pak. Erlindo Sitomorang. Erlindo. Ferdinand. Hadir Pak. Hadir ya. Kenny. Hadir, Pak. Hadir ya. Sally. Hadir, Pak. Salam. Hadir, Pak. Salomita. Erlindo. Oke ya. Sorry karena terlalu banyak ya, jadi baru kebuka ini padahal udah dari tadi ya. Oke. Karena banyak. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan soal ini ya, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Oke. Ini, kalau di dalam perusahaan, hak Anda, kita ngomongin di tempat kerja ya.
Hak itu adalah Anda mendapatkan gaji kalau di perusahaan ya dari sisi HR. Oke. Setiap bulan Anda dapat gaji, terus Anda bekerja nyaman ya, enak, terus tidak ada bully-membuli, oke. Terus tidak boleh rasis, itu terus kebersihan itu kan mendapatkan bahwa Anda itu nyaman dalam bekerja. Terus apa sih kewajiban Anda setelah tamat Anda kerja adalah Anda di samping absen ya dari jam 8 sampai jam 4, jam 5 atau sesuai dengan adanya itu adalah Anda bekerja sesuai dengan apa sih tupoksi Anda dalam bekerja. Contohnya dari manajemen ya, orang manajemen itu sebagai HR, sebagai keuangan ataupun sebagai sales ya, purchasing itu Anda bekerja sesuai dengan kemampuan ya. Terus Anda bekerja jujur itu salah satu sebagai kewajiban. Oke. Anda tidak membuat masalah itu juga kewajiban Anda dalam bekerja. Oke. Jadi hak dan kewajiban itu dimanapun itu digunakan, walaupun di dalam pendidikan, di lingkungan masyarakat, dan nanti di tempat Anda bekerja, ataupun yang sudah Anda bekerja. Oke, jadi hak dan kewajiban itu ibaratnya seperti koin ya, itu tidak terpisahkan. Jadi kanan kiri, karena hak dan kewajiban itu saling melengkapi antara satu dan lainnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Oke, jangan lupa tugasnya yang kemarin ya di mata kuliah kewarganegaraan itu Anda membuat draft ya istilahnya untuk surat bahwa itu untuk bebas COVID ya, karena COVID, terus ditandatanganin dengan dosen pembimbing Anda ya. Kalau dari saya itu saya membimbing untuk dosen untuk sistem informasi, karena basic saya itu S1 S2-nya itu di sistem informasi ya. Oke. Terus sedikit ya, hari-hari saya sebagai orang HRD itu berhubungan selalu ya dengan apa sih hak, kewajiban, bagaimana kita untuk memperlakukan karyawan, bagaimana hak-hak mereka dan kewajiban mereka, terus bagaimana kita untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman dalam bekerja, itu salah satu tugas saya di hari-harinya. Silakan, ada yang mau tanyakan? Boleh sih ya, tanya hak dan kewajiban, nggak harus secara teoritis ya, boleh agak aneh-aneh sedikit boleh juga. Kalau saya nggak bisa jawab itu berarti untuk tugas saya, PR saya. Oke? Dalam hak dan kewajiban kita, satu sih yang perlu ya dalam diri kita itu, kita mempunyai rasa simpati dan empati. Oke ya, salah satu itu adalah soft skill kita. Dimanapun kita dipakai ya. Selama kita baik sama orang, suatu saat pun orang akan baik sama kita, menolong kita. Oke, itu filosofi hidup saya. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Karena ini mata kuliah kewarganegaraan itu bukan hafalan, bukan ngetik, bukan istilahnya mata kuliah soft skill ya, bukan mata kuliah hard skill. Oke. Istilahnya bagaimana kita untuk membentuk karakter sebagai warga negara Indonesia, cinta akan tanah air Indonesia. Oke? Jadi tidak boleh saya kan ini tidak boleh ya. Anda lahir di Indonesia, besar di Indonesia, punya KTP di Indonesia, berarti Anda mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Di mata hukum semuanya sama. Ya, mau Anda, mau saya, Anda putih, saya hitam,
semuanya sama di mata hukum. Ada yang mau tanyakan atau mau sharing, mau discuss juga boleh ya. Saya dengan senang hati gitu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada Pak yang tanya di chat. Oh, sorry. Oke, Tasya ya. Bagaimana bisa seseorang haknya dicabut? Apakah karena kewajiban tidak dijalankan? Oke. Di Indonesia itu haknya jarang dicabut, kecuali satu, Anda korupsi. Jadi hak-hak Anda itu dicabut. Oke. Oke, ini korupsi ya. Karena korupsi adalah salah satu kejahatan yang paling berbahaya sekali. Oke. Jadi kalau seandainya seseorang hanya dicabut itu pasti dia korupsi, terus narapidanya lebih dari 5 tahun. Oke. Terus kalau seandainya kewajiban tidak dijalankan, biasanya sih haknya tidak dicabut ya. Contoh sederhana, orang bayar pajak dan tidak bayar pajak pun haknya sama. Ya, bebas naik pesawat, bebas di jalan tol, bebas belanja, bebas lainnya. Kan tidak ada dicabut ya hak itu. Oke. Ini contoh sederhana saja. Tapi jika seseorang melanggar hukum ya, apalagi yang terlalu berat itu biasanya haknya dicabut. Oke. Contoh sederhana itu adalah koruptor ya. Koruptor itu mencalonkan, contohnya bupati, mencalonkan wali kota, gubernur itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia haknya dicabut. Kenapa haknya dicabut? Salah satunya itu contoh sederhana dia korupsi. Ya. Karena korupsi adalah kejahatan yang sangat besar sekali. Oke? Oke. Kalau kewajiban tidak dijalankan sih nggak ada masalah ya. Tapi bagaimana kalau koruptor itu ternyata malah menyuap orang dan malah mendapatkan hak istimewa? Itu tergantung dari individu masing-masing. Tapi biasanya sih seperti itu ya. Hak yang istimewa salah satunya di sel tahanan ya. Kita nampak berita sekali dan itu menurut saya itu sangat miris sekali. Oke. Tapi di sanksi sosial masyarakat, seorang koruptor itu tidak bisa mencalonkan wali kota, gubernur ya selama beberapa tahun gitu. Seandainya dia di penjara, oke, 5 tahun ya. Kalau di penjara, saya mau jadi calon gubernur, wali kota, duit saya banyak, ataupun presiden, itu di negara itu dia tidak bisa. Karena kenapa? Hak dia itu dicabut sebagai warga negara tetap ya, tapi haknya itu tetap dicabut. Tapi kalau seandainya dia menyuap dan malah mendapatkan hak istimewa, itu tergantung dari masing-masing dan itu kalau ketahuan hukum pasti dia akan ditambah dijebloskan penjara lebih berat lagi. Tapi secara umum itu dia tidak akan mendapat ini ya untuk pemilihan dan dia tidak bisa memilih. Ini salah satu contoh sederhana. Oke. Oke, Tasya, ada lagi mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silakan. Ada absensinya yang belum saya absen, nanti kalau sudah saya close berarti Anda tidak hadir ya. Oke, saya ulang lagi sebelum saya tutup, mungkin Anda ada kuliah jam 7 ya. Erlindo Sitomorang hadir? Tidak hadir? Oke. Hadir semua. Olive Beckham nggak kuliah lagi ya. Oke. Ini Fadila Rahmadani hadir? Fadila? Julia Safira? Oke. Oke ya. Nanti kita sambung lagi. Mungkin Senin depan sama dosen yang lain ya. Kalau seandainya
Anda ada yang mau ditanyakan atau sharing, Anda boleh chat ke saya ya, ke WA ataupun nomor handphone. Ya biasanya saya sih kalau sebisa mungkin saya balas. Kalau nggak bisa mungkin besoknya saya balas ya. Oke. Hak dan kewajiban ada pada diri kita dan melekat pada kita. Jadi kita gunakan sebagus mungkin, kita gunakan sebaik mungkin ya. Contoh sederhana kewajiban kita adalah membayar pajak bagi yang kita sudah kerja ya. Oke. Karena salah satu itu adalah untuk membangun ini ya, membangun negara kita ya, negara tercinta. Walaupun apapun terjadi, kita tetap cinta tanah air, yaitu Indonesia. Terima kasih dan selamat malam. Jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih.